Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa, kami akan memulai Sekolah Sabat kami. Kiranya Engkau membimbing kami dalam mendengarkan firman ini, supaya kami dapat mengerti akan firman ini ya Bapa. Kirimkanlah Roh Kudus-Mu dan hikmat-Mu ya Bapa, dalam Putra-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Selasa 1 April 2025 berjudul Daniel, sembunyikanlah firman itu. Jika kita baca dalam Daniel 12 ayat 4, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan memeteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Apakah yang Tuhan katakan kepada Daniel di sini? Kita bandingkan ini dengan Wahyu 22 ayat 10. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini sebab waktunya sudah dekat. Tidak jarang mendengar pengkhotbah menggunakan Daniel 12 ayat 4 untuk memprediksi kebangkitan pengetahuan teknologi dan ilmiah sebelum kedatangan Kristus. Banyak juga yang menggunakannya untuk menggambarkan kemajuan dalam perjalanan cepat yang telah terjadi selama sekitar 1 abad terakhir. Banyak buku kita telah mengambil pendekatan ini, meskipun interpretasinya tentu masuk akal. Itu mungkin juga berarti sesuatu yang lain. Jadi kita harus membaca ayat itu lagi. Instruksi malaikat kepada Daniel dimulai dengan perintah untuk sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu. Subjek yang dibahas adalah kitab Daniel itu sendiri. Dan kemudian mungkinkah pengetahuan yang tiba-tiba meningkat pada akhir zaman adalah pengetahuan tentang kitab Daniel itu sendiri? Hal ini membuat kitab Daniel agak berbeda dengan Wahyu. Karena Yohanes diberitahu supaya jangan memeteraikan kitabnya. Itu tertulis dalam Wahyu 22 ayat 10. Dalam Wahyu dimaksudkan untuk dipahami sejak awal karena waktunya sudah dekat. Sebaliknya, Daniel akan dipahami dengan lebih jelas pada satu titik di masa depan yang jauh. Selama berabad-abad, banyak pemikir Kristen yang baik berusaha menjelaskan kitab Daniel dan beberapa membuat kemajuan besar. Pemahaman tentang Daniel meningkat pesat. Bagaimanapun, setelah berakhirnya nubuatan 1260 tahun yang berakhir pada tahun 1798, ketika banyak penafsir di seluruh dunia mulai sampai pada kesimpulan bahwa sesuatu yang spektakuler akan terjadi sekitar tahun 1843. Namun, yang paling menonjol di antaranya adalah William Miller, yang khotbahnya meluncurkan pergerakan besar Advent di abad ke-19 dan memulai rangkaian peristiwa yang akan melahirkan gereja sisa. Dan pemahaman yang jelas tentang perkabaran 3 malaikat, kelahiran pergerakan global kita, dengan kata lain merupakan penggenapan nubuat Daniel bahwa pengetahuan akan bertambah pada akhir zaman. Sebaliknya, dan tanpa menghakimi keselamatan orang, pikirkan tentang kegelapan yang ada di dalam kekristenan. Sesuatu yang mendasar seperti Sabat hari ke-7 yang didirikan di Eden, diabaikan bahkan dikesampingkan demi mendukung hari Minggu. Satu hari yang berakar pada kekafiran Romawi. Atau pikirkan ketidaktahuan total tentang kematian dengan sebagian besar orang Kristen mempercayai gagasan kafir bahwa orang mati segera pergi ke kehidupan lain. Yang bagi sebagian orang juga berarti neraka yang menyala-nyala selamanya. Sebaliknya, kita harus sangat bersyukur dan rendah hati dengan pengetahuan tentang kebenaran. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih karena Engkau telah memimpin kami pada pendengaran firman kami pada hari ini. Kiranya firman yang kami dengarkan dapat memimpin kami dalam segala aktivitas kami pada hari ini Bapa.
Dan kiranya juga Engkau memberkati pemirsa yang sudah menonton video kami supaya dapat terbimbing dalam kesehariannya dengan firman ini ya Bapa. Kiranya Engkau selalu mengirim Roh Kudus-Mu dan hikmat-Mu ya Bapa. Dalam putra-Mu Yesus Kristus Selamat kami berdoa. Amin.